Apakah kamu pernah mendengar kata aerodinamika atau aerodinamis? Tentu kamu tidak asing dengan kata tersebut. Pada saat ini banyak sekali perusahaan yang menjual mobil dengan menerapkan aerodinamika atau aerodinamis. Apa itu aerodinamika sendiri? Dinamika merupakan ilmu yang mempelajari udara yang mengalir di sekitar benda atau pada benda. Aliran udara ini dapat mempengaruhi akselerasi, kecepatan, efisiensi bahan bakar benda. Untuk menguji aerodinamika suatu benda, maka terdapat dua teknologi yang dapat digunakan, yaitu wind tunnel dan CFD atau Computational Fluid Dynamics. Wind tunnel atau terowongan angin merupakan alat uji untuk visualisasi aliran udara dalam bentuk streamline. Dalam menggunakan alat ini, maka objek yang akan diukur perlu dibuat model dengan skala lebih kecil ataupun skala penuh. Dibuat dengan skala lebih kecil untuk menghemat biaya, serta agar lebih praktis. Objek yang dapat diuji antara lain itu aerofil pada pesawat terbang, mobil, kapal selam, roket, helikopter, turbin angin, truk, dan sepeda motor. Selain untuk menganalisis aliran fluida pada suatu objek, pengujian wind tunnel ini juga berfungsi untuk mengukur lift atau gaya angkat dan drag atau gaya hambat. Sedangkan CFD atau Computational Fluid Dynamics merupakan metode simulasi menggunakan komputer mengenai aliran udara yang mengalir pada suatu benda. Pada dasarnya, metode ini hampir sama dengan pengujian menggunakan wind tunnel. Yang membedakan yaitu metode ini objek yang akan dianalisis dibuat dengan desain melalui software komputer, dan aerodinamika dapat diuji langsung pada software CFD ini. Sehingga CFD ini dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan dibandingkan menggunakan wind tunnel. Namun, untuk mendapatkan keakuratan yang lebih tepat, maka biasanya objek yang akan dianalisis menggunakan kombinasi kedua teknologi ini. Pada kali ini, objek yang akan kita bahas yaitu mobil. Mobil yang beredar saat ini memiliki desain yang lekuk dan desainnya streamline. Jika kita bandingkan dengan mobil pada zaman dulu, mobil kebanyakan berbentuk kotak. Inilah mengapa mobil saat ini lebih aerodinamis. Sama halnya dengan pesawat yang memiliki 4 gaya untuk dapat terbang, mobil bergerak dengan kecepatan tinggi. Terdapat pula gaya-gaya mempengaruhi aerodinamika ini. Gaya-gaya tersebut yang pertama itu gaya downforce atau gaya tekan ke bawah. Gaya ini dipengaruhi oleh berat mobil, desain mobil, beban mobil, dan juga spoiler mobil. Banyak yang menyebut spoiler merupakan sayap pada mobil. Namun, sebenarnya fungsi spoiler ini memiliki fungsi yang berkebalikan dengan sayap. Jika sayap berfungsi untuk menambah gaya angkat, maka spoiler digunakan untuk menambah gaya tekan ke bawah agar daya cengkram ban semakin kuat sehingga mobil menjadi lebih stabil. Spoiler ini juga berfungsi untuk memecah turbulensi kendaraan, di mana spoiler ini dapat mengubah aliran turbulensi yang berada di belakang mobil menjadi ke atas, sehingga turbulensi tersebut tidak mengganggu kestabilan mobil. Selanjutnya yaitu ada gaya lift atau gaya angkat. Kecepatan di bawah mobil cenderung lebih besar dibandingkan di atas mobil. Gaya angkat ini sangat akan terasa pada mobil balap F1, seringkali terbang ketika melaju dengan kecepatan tinggi. Ground clearance yang rendah bisa meminimalisir gaya angkat pada mobil. Ground clearance merupakan jarak antara permukaan tanah dengan bagian bawah mobil. Gaya yang ketiga yaitu drag atau gaya hambat. Turbulensi yang dihasilkan juga dapat menghambat laju kendaraan. Turbulen atau vortex adalah gaya yang terjadi akibat adanya pusaran angin yang terbentuk di bagian belakang bodi mobil. Gaya inilah yang dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan bahan bakar. Yang terakhir yaitu gaya samping.
Gaya ini biasanya terjadi apabila melewati jalan pesisir pantai atau ketika mobil berbelok dengan tikungan yang melengkung panjang. Gaya ini diperoleh karena arah angin tidak sejajar dengan arah gerak benda, sehingga dapat mengganggu kestabilan mobil. Hambatan angin ini dapat dihitung dengan satuan COD atau Coefficient of Drag. Nilai COD ini berbeda-beda pada setiap mobil. Nilai COD inilah yang menjadi tolak ukur keaerodinamisan suatu kendaraan. Contohnya, mobil sedan memiliki COD 0,3 sedangkan truk memiliki nilai COD 0,5. Secara desain bodi, memang mobil sedan lebih aerodinamis. Semakin aerodinamis suatu kendaraan, maka tidak perlu menggunakan tenaga mesin yang tinggi, sehingga bahan bakar yang digunakan juga menjadi lebih sedikit. Itulah beberapa contoh penerapan aliran di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu dapat menyebutkan yang lainnya?